air, tanah, api, udara. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang nungguin film Avatar live action yang terbaru? Film series ini berjudul Avatar The Last Airbender. Nah, buat intermezzo aja nih, film ini sebenarnya sudah pernah dibuat live actionnya, dan teman tidur sebelumnya sudah pernah bahas. Kalian bisa langsung klik link di atas atau deskripsi di bawah. Nah, di tahun ini film live action Avatar The Last Airbender di remake ulang menjadi lebih fresh dan sangat menarik. So, ceritanya sendiri beradaptasi nih dari kartunnya, di mana ada seorang bocah pengendali udara yang terpilih menjadi avatar dan harus menguasai keempat elemen, yaitu api, udara, air, dan juga tanah, agar bisa menyelamatkan dunia dari peperangan melawan negara api. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang pria yang membawa sebuah gulungan berisikan pesan penting nih untuk dibawa ke Raja Bumi. Pria itu merupakan seorang pengendali tanah, dan kini dia tengah dikejar-kejar oleh para pasukan dari negara api. Pria itu harus bersusah payah melawan para pasukan itu dengan kekuatan pengendali tanah miliknya. Pertarungan itu cukup sengit sehingga membuat pria itu kewalahan. Alhasil dia berencana untuk menyerahkan gulungan tersebut kepada temannya yang sedang menunggunya. Lalu pria itu membiarkan dirinya sebagai pengalian perhatian supaya temannya bisa mengirimkan pesan penting tentang perang yang akan dimulai oleh negara api nih kepada Raja Bumi. Sayangnya pria itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Api. Sesampainya di sana, pria itu senang nih bahwa rencana perang itu bisa bocor ke Raja Bumi. Namun pria itu dikagetkan dengan rencana licik dari Raja Api, karena semua itu merupakan rencananya untuk memulai perang dengan dunia. Setelah itu, Raja Api berencana untuk melenyapkan semua pengendali suku udara. Menurutnya, seorang akan terpilih menjadi seorang avatar, dan orang itu akan menjadi ancaman bagi semua rencana Raja Api untuk memulai perang demi menguasai dunia. Di suatu tempat, yaitu di kuil udara bagian selatan, seorang bocah bernama Aang, yang merupakan salah satu pengendali angin, tengah melihat pemandangan yang indah dari atas menara tinggi. Kegiatannya itu harus terhenti sebab seorang biksu bernama Gyatso memanggilnya, yang mana Aang langsung terjun untuk segera bertemu dengan sang biksu. Sesampainya di bawah, Gyatso menyinggung Aang soal latihannya dengan biksu Sutop yang sempat absen. Mendengar itu, bocah angin itu hanya memberi alasan kepada sang biksu. Namun tiba-tiba saja Gyatso mengatakan sesuatu yang sepertinya membuat suasana hati Aang sedikit muram. Karena tidak ingin merusak suasana, sang biksu berusaha merubah topik pembicaraan sehingga mood booster Aang meningkat lagi. Ditambah Gyatso membahas tentang persiapan festival komet besar, dan mereka juga kedatangan para bison terbang. Ketika Aang berfokus untuk mengejar para bison, Gyatso dihampiri oleh biksu lain. Ternyata Gyatso harus ikut rapat para dewan di kuil untuk membicarakan masa depan Aang sebagai seorang avatar selanjutnya. Rapat ini begitu intens karena Gyatso merasa bahwa Aang masih terlalu muda untuk menjadi avatar. Bahkan Gyatso juga mengatakan kalau Aang harus bisa menemukan jati dirinya terlebih dahulu dan masih harus banyak belajar supaya bocah angin itu bisa menjadi avatar. Keputusan selanjutnya dari rapat ini yaitu Aang harus menjalani latihan secara intensif. Setelah itu Gyatso mengajak Aang ke kuil, di mana patung Yanchen yang merupakan avatar dari pengendali suku udara sebelumnya berada. Di sana Gyatso menceritakan tentang avatar dimulai dari pertama kalinya Aang diberikan tato di kuil Yanchen, hingga Gyatso menjelaskan secara pelan nih kepada Aang bahwa dirinya adalah avatar selanjutnya. Hal ini membuat Aang sedikit tertekan mendengar sebuah kata menjadi avatar. Bahkan suasana hati Aang sudah mulai berubah lagi menjadi sedih mendengar semua kenyataan ini.
Malam harinya, Aang yang tidak bisa tidur didatangi bison terbang miliknya yang bernama Appa. Di sana Aang curhat kepada Appa soal apa yang terjadi siang tadi. Aang juga bercerita kalau dia tidak ingin menjadi avatar, menjadi kuat, mengalahkan negara api. Bahkan dia takut suatu saat Aang akan ditinggal sendirian karena hal itu semua. Singkat cerita, Appa mengajak Aang untuk menjernihkan pikirannya dengan cara jalan-jalan melintasi langit malam. Dengan sangat senang, Aang menerimanya dan mereka langsung pergi nih. Ketika mereka pergi, kuil kedatangan para pasukan negara api beserta Raja Api Xiao Jin yang akan membumi hanguskan seisi kuil udara bagian selatan. Alhasil terjadilah perang nih antara pengendali api dan juga pengendali udara. Di sisi lain, Aang dan Appa mengalami gangguan saat terbang di atas laut karena laut sedang mengalami badai yang besar. Bahkan Aang dan juga Appa mulai jatuh ke laut. Sementara itu, Gyatso masih berusaha untuk melawan para pasukan dari negara api. Bahkan dia melawan Raja Api Xiao Jin demi melindungi anak-anak. Namun sayangnya di malam komet besar ini membuat para pengendali api memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga Gyatso harus kalah pada malam itu. Di sisi lain, Aang dan juga Appa yang tenggelam sudah mulai kehilangan kesadaran. Namun keajaiban terjadi nih pada Aang. Sementara itu di kutub selatan, terlihat seorang gadis bernama Katara tengah melakukan teknik pengendali air miliknya secara diam-diam di reruntuhan kapal. Setelah dirinya selesai, Katara kembali pulang nih ke desanya yang berada di Teluk Serigala. Sesampai di desa itu, gadis itu bertemu dengan kakak laki-lakinya yang bernama Sokka. Sokka tengah memberikan perintah kepada para pasukannya untuk saling bergantian berjaga. Sehabis itu mereka berdua pergi mencari ikan di laut sambil bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh Katara sebelumnya. Namun sayangnya sebelum Katara dapat menjawabnya, Sokka sudah tahu semuanya. Kakaknya tahu bahwa Katara pasti mengendalikan air secara diam-diam. Hal ini berhasil membuat Sokka khawatir tentang keselamatan sang adik, karena jika negara api tahu bahwa di desa ada orang yang bisa mengendalikan air, maka orang itu pasti ditangkap oleh negara api. Sehabis itu Sokka langsung memfokuskan dirinya untuk menangkap ikan tanpa memperdulikan Katara. Ketika mereka tengah mendayung untuk mengejar ikan, kecelakaan terjadi nih pada mereka. Yang mana mereka terdampar di suatu tempat. Saat ini Sokka sedikit panik karena mereka terdampar tanpa kano atau kapal kecil milik mereka yang mengapung lepas di lautan. Berbeda dengan Katara, gadis itu justru tertarik melihat sebuah bongkahan es yang berbentuk seperti bola raksasa. Bahkan Katara terus menatap ke arah sana. Singkat cerita, Katara berusaha untuk membuat kano itu mendekat mereka dengan cara melakukan pengendalian air. Ketika gadis itu tengah berusaha melakukan pengendalian air, sesuatu terjadi nih pada bongkahan es berbentuk bola tersebut. Bongkahan es itu sedikit demi sedikit terpecah. Hal ini juga menjadi pusat perhatian dari Zuko, seorang pangeran dari Raja Api yang tengah berpatroli di daerah tersebut. Kembali ke Katara dan Sokka, ternyata dari dalam bongkahan es besar itu muncullah bocah botak yang ternyata adalah Aang yang menjadi sosok avatar. Setelah keluar dari bongkahan es itu, bukannya sadar, Aang justru pingsan dan kembali ke mode dirinya sendiri. Karena khawatir akan keselamatan Aang, Katara dan juga Sokka membawa Aang ke desa. Sesampainya di desa, Aang dibaringkan di sebuah tempat tidur dengan selimut dari bulu tebal. Di sana semua orang sangat kaget melihat Aang karena Aang merupakan suku pengendali udara. Bahkan Sokka juga mengatakan kalau suku pengendali udara sudah lama punah. Di sisi lain, Zuko tengah berdebat nih dengan pamannya yang bernama Iroh. Dia berdebat soal cahaya yang sempat menarik perhatiannya karena menurut Zuko itu adalah avatar yang selama ini dia cari. Namun sayangnya pamannya justru menasihati ponakannya itu.
Di situ, Iroh teringat tentang mengapa Zuko sangat terobsesi untuk mencari sosok Avatar bahkan selama 3 tahun belakangan ini. Karena Pangeran Zuko ingin mengambil haknya sebagai pangeran dari Raja Api. Di situ Zuko juga berharap bisa diakui lagi dan dilepas masa pengasingannya oleh ayahnya yang tidak lain adalah Raja Api Ozai. Sementara itu, Aang sudah mulai sadar dari pingsannya. Dengan cepat dia berusaha keluar nih dan melihat sekitarnya. Dia sedikit kaget dan kagum karena dia berada di sebuah tempat dengan salju yang menutupi semua dataran. Singkat cerita, Sokka dan Katara bahkan beberapa penduduk desa air mendatangi Aang untuk melihat keadaan Aang. Saat ini Aang tengah mencari bison kesayangannya yaitu Appa sambil terbang di udara. Bahkan Aang juga meniup peluit untuk memanggil Appa. Setelah beberapa menit, Appa datang dan bison terbang itu berhasil membuat Sokka dan juga Katara bahkan beberapa orang kaget karena baru pertama kalinya mereka melihat bison terbang. Ketika Appa sudah kembali, kini Aang tengah berduduk di sebuah aula milik desa sambil bercerita tentang bagaimana dirinya bisa terjebak di bongkahan es. Namun sebuah kata yaitu komet besar membuat nenek dari Katara kaget. Lalu neneknya bercerita tentang masa lalu yang dulunya keempat negara api hidup damai. Lalu di situ neneknya bercerita nih tentang masa lalu yang dulunya keempat negara hidup damai sejahtera sampai semua berubah ketika negara api menyerang. Apalagi nenek juga menceritakan tentang Aang yang terjebak di bongkahan es selama 100 tahun dan kejatuhan kuil udara bagian selatan yang merupakan rumah bagi Aang. Yang mana Aang langsung pergi nih dari aula tersebut. Hal inilah yang menjadikan Aang sebagai pengendali udara terakhir yang masih hidup. Di sisi lain, Zuko tengah mempersiapkan pasukannya untuk terus mengejar Avatar hingga ke ujung dunia sekalipun. Dan sekarang Zuko juga akan pergi menuju ke desa air di kutub selatan. Terlihat Aang hanya terduduk dengan murung. Hal ini membuat Katara sedih. Dan gadis itu juga mengerti perasaan Aang saat ini. Bahkan Katara juga berbagi cerita tentang kisah hidupnya di mana saat itu negara api datang dan menghancurkan desanya, bahkan mengambil hak hidup sebagai penduduk di desa air selatan. Singkat cerita, Katara membawa Aang menuju ke tempat rahasia miliknya, yaitu di dalam kapal karam negara api. Di sana Katara memperlihatkan dirinya kepada Aang kalau gadis itu adalah pengendali air. Hal ini membuat Aang senang, namun tidak dengan Katara. Menurut Katara sendiri, dia adalah satu-satunya pengendali air yang tersisa di desa air selatan. Gadis itu juga menceritakan alasan mengapa hanya tinggal dirinya yang tersisa sebagai pengendali air. Membuat Aang mengajarinya teknik menyeimbangkan diri supaya Katara dapat melakukan teknik pengendaliannya dengan baik. Setelah itu Katara mencoba dan dia berhasil. Hebat! Sayangnya rasa senangnya harus segera sirna karena dia kedatangan tamu yang menjadi musuh abadi seluruh dunia, yaitu negara api. Dengan cepat Katara dan juga Aang segera pergi ke desa untuk segera mempersiapkan diri bahwa mereka datang untuk menangkap Aang karena mereka tahu bahwa Aang bukan hanya sekedar pengendali udara terakhir, tetapi Aang adalah Avatar. Namun hal ini membuat Sokka sangat kesal karena faktanya ketika dunia membutuhkan Avatar, justru Avatar menghilang. Beruntungnya perdebatan itu harus terputus karena mereka tidak punya waktu panjang sehingga semua orang harus bersiap-siap nih jika negara api menyerang ke desa mereka. Setelah itu Zuko bersama pasukannya sudah tiba tepat di depan gerbang pintu desa suku air selatan. Di sana pangeran negara api itu hanya meminta kerjasama dari para penduduk desa supaya mereka mau menyerahkan Aang. Hal ini membuat Sokka berpikir untuk menyerahkan Aang. Beruntungnya Katara berhasil mencegahnya. Bahkan gadis itu juga membujuk sang kakak supaya dia tidak menyerahkan Aang. Menurut Katara, seluruh dunia membutuhkan Aang sebagai sosok Avatar untuk melawan Raja Api. Dengan penuh rasa terpaksa, Sokka menyetujui semua penjelasan Katara soal Aang. Singkat cerita, Sokka kembali ke aula untuk mengambil senjatanya. Lalu dia pergi sendirian dengan berani nih untuk berhadapan dengan Zuko sebagai seorang pemimpin di desa. Dengan lantang Sokka menyuruh Zuko untuk segera pergi meninggalkan desa mereka. Yang mana Zuko kesal dan dia akan segera menyuruh pasukannya untuk menyerang. Di situ cerdiknya Sokka, dia berhasil membuat Zuko mengurungkan niatnya untuk menyerbu desa dan mengalihkannya untuk berduel antar sesama pemimpin. Namun sayangnya Sokka harus kalah nih karena Zuko bukanlah tandingannya. Karena pria negara api itu merupakan seorang pengendali elemen, sedangkan Sokka hanya manusia biasa.
Yang beruntungnya Aang berhasil menyelamatkannya dari kekejaman Zuko. Bukan hanya itu, Aang juga harus terlibat nih dalam pertarungan melawan para pasukan negara api. Para penduduk desa juga turut membantu Aang melawan Zuko. Hal ini berhasil membuat Zuko naik pitam sehingga dia berencana untuk membakar habis desa tersebut. Namun di situ Aang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi sehingga dia berencana menyerahkan dirinya kepada Zuko. Keputusan Aang ini membuat Katara tidak bisa membiarkannya. Namun alasan Aang berhasil membuat Katara dan Sokka terpaksa melepaskan bocah avatar itu dengan negara api sebagai tahanan mereka. Setelah Aang pergi, Sokka sedikit teringat soal perkataan Aang padanya sehingga dengan berani dia mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Aang. Di sisi lain, kini Aang tengah dibawa ke sel miliknya di kapal negara api. Di situ Iroh datang mengunjungi Aang. Di sana Aang bertanya pada Iroh tentang alasan kenapa negara api memulai perang. Dengan tenang Iroh menjelaskan kepada Aang berdasarkan pendapatnya yang sepertinya terkesan sangat bias karena jawaban Iroh tidak memihak pada negara api ataupun kepada pemikiran Avatar. Namun semua percakapan mereka harus terhenti ketika Aang bertanya. Ketika Iroh sudah pergi meninggalkan Aang di sel, Aang dengan hati-hati mencuri kunci dari penjaga dan dia berhasil tanpa diketahui oleh penjaga. Di sisi lain, Katara dan juga Sokka sudah mempersiapkan persediaan mereka untuk menyelamatkan Aang. Namun di situ Sokka sempat berpikir jika disusul dengan perahu pasti tidak akan sempat. Lalu Katara memiliki ide cemerlang nih, yaitu dengan menaiki bison terbang Aang. Yaitu apa? Aku tidak mau naik. Ketika Katara, Sokka dan juga Appa tengah pergi menyusul Aang, Aang justru berusaha untuk kabur dari kapal negara api. Di situ dia sempat masuk ke kamar milik Zuko. Di sana dia melihat sebuah buku di atas meja. Karena buku itu menarik perhatiannya, tanpa ragu Aang langsung mengambilnya dan tidak lupa dia membawa tongkat angin miliknya yang sempat disita oleh Zuko. Setelah itu Aang memutuskan untuk melarikan diri dari kapal tersebut. Namun sayangnya Aang sempat tertembak nih oleh Zuko. Bahkan Aang sempat terjatuh dari ketinggian. Hei bocah! Beruntungnya Katara, Sokka dan juga Appa datang tepat pada waktunya dan mereka berhasil menolong Aang. Namun Zuko tidak tinggal diam begitu saja. Dengan penuh kekesalan dia menembak ke arah bison terbang. Dia berharap tembakan ini pasti mengenai mereka. Namun sayangnya Zuko, Katara berhasil mencegah bola api itu dengan jurus pengendali air miliknya. Hal ini membuat Katara sangat kaget plus senang karena bisa mengendalikan air itu dengan baik. Setelah itu mereka saling bertukar pikiran tentang rencana kemana mereka akan pergi, karena akan sangat berbahaya jika mereka kembali ke desa. Alhasil mereka pergi menuju ke kuil udara bagian selatan. Sesampainya di sana mereka hanya bisa melihat kehancuran yang diakibatkan oleh negara api. Di situ Aang juga sangat terpukul nih melihat kuil di mana dulu adalah rumah baginya. Kini sudah menjadi reruntuhan yang terbengkalai selama 100 tahun lamanya. Tanpa berpikir lagi, Aang langsung pergi menuju ke sebuah tempat di mana Gyatso pernah melawan Raja Api. Di tempat itu rasa sedih bercampur amarah sudah merasuki Aang, karena dia harus melihat biksu kesayangannya telah lama tiada dan hanya meninggalkan bekas kenangan di hatinya. Sayangnya rasa amarah itu membuat dirinya memasuki mode avatar tanpa disengaja. Beruntungnya suara Gyatso dalam kenangannya berhasil membuat amarah Aang memudar, yang mana dia kembali menjadi dirinya lagi. Namun hal ini membuatnya sangat sedih. Setelah itu mereka tengah terduduk bersama sambil membicarakan langkah selanjutnya. Sekalipun Aang masih sangat terpukul karena kehilangan seluruh teman-temannya di kuil selatan, dia juga sadar bahwa dia harus menyelesaikan latihannya untuk menjadi avatar dengan menguasai keempat elemen dan menghentikan perang. Sementara itu Zuko tengah mensketsa wajahnya Aang nih. Setelah itu dia tempel di papan miliknya. Zuko hanya memandangi wajah itu dengan penuh kekesalan dan amarah yang mendalam hingga kedua tangannya mengeluarkan api. Nah itu tadi alur cerita dari film series The Last Airbender part yang pertama. Nah yang mau aku lanjutin part selanjutnya bisa ramen like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.